Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Aila. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Sudah semangat untuk belajar? Oke, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video ini Miss Aila akan melanjutkan penjelasan bab IPS yang kedua, yaitu tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Teman-teman, di sini siapa yang sudah mendengar kata cuaca dan iklim? Mungkin ada beberapa atau semuanya sudah pernah mendengarnya. Tapi apa ya arti dari cuaca dan iklim? Oke, yuk sama-sama kita pelajari lebih lanjut di video ini. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat dalam jangka waktu terbatas. Jadi, cuaca itu berubah dalam jangka waktu yang terbatas, teman-teman. Di sini ada contoh cuaca mendung, cerah, hujan, atau berawan, dan lain-lain. Cuaca ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya saja cuaca mendung di pagi hari dapat berganti menjadi cerah di siang hari. Lalu bagaimana nih perubahan cuaca yang kamu rasakan kemarin? Tidak hanya berubah dari waktu ke waktu, teman-teman. Cuaca di suatu daerah juga dapat berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya nih, pada pukul 9 pagi cuaca di Bogor berawan, sedangkan cuaca di Bali cerah. Selanjutnya, kondisi yang berlangsung lama di suatu tempat atau bisa berlangsung sekitar 30 tahun ini kita sebutnya sebagai iklim. Ya, iklim adalah kondisi yang berlangsung lama di suatu tempat, setidaknya sekitar 30 tahun. Nah, teman-teman, ada yang tahu ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut apa? Ya, ilmu yang mempelajari tentang iklim kita sebut klimatologi. Bila cuaca itu bisa berubah di suatu tempat atau pada pagi hari, kemudian di sore hari berubah-ubah. Tapi kalau iklim ini bersifat tetap, teman-teman. Jadi, tergantung letak geografis dan bentuk permukaannya. Nah, Indonesia itu terletak di daerah Khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Apa ya ciri-ciri iklim tropis? Nah, ciri-ciri iklim tropis itu adalah mendapat banyak sinar matahari dan sering mengalami hujan. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu ada berapa musim di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, jawabannya tepat sekali. Ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ini karena seperti yang tadi Miss Aila bilang, karena Indonesia beriklim tropis, jadi memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau ditandai dengan jarangnya turun hujan, sehingga cuaca terasa panas, teman-teman. Selanjutnya, kalau musim kemarau yang berlangsung berkepanjangan, itu kita sebutnya sebagai peristiwa El Nino. Ya, El Nino adalah istilah yang kita sebut sebagai kejadian musim kemarau yang berkepanjangan. Jika ini berlangsung, dapat menyebabkan kekeringan
dan kesulitan memperoleh air. Oke, kita lanjut ya ke musim yang kedua, yaitu musim hujan. Musim hujan itu cuacanya menjadi sejuk atau dingin. Ya, kenapa? Karena sering turun hujan. Kalau tadi musim kemarau yang berlangsung berkepanjangan kita sebut El Nino, lalu kalau musim hujan yang berkepanjangan istilahnya kita sebut sebagai La Nina. Ya, La Nina adalah istilah untuk musim hujan berkepanjangan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pengaruh cuaca bagi kehidupan. Apa saja ya pengaruhnya bagi kehidupan dan bagaimana kita harus menanggapinya atau melakukan tindakan yang tepat untuk perubahan cuaca di kehidupan kita. Yang pertama, di video ini Misaila hanya menjelaskan pada bidang ekonomi saja ya teman-teman. Untuk bidang yang lainnya nanti Misaila akan jelaskan di video selanjutnya. Di bidang ekonomi ini ada beberapa sektor yang berpengaruh terhadap cuaca, yang dipengaruhi oleh cuaca. Di antaranya adalah pertanian, bidang pertanian, kemudian bidang pariwisata, lalu bidang industri dan perikanan. Apa ya pengaruhnya? Yuk kita sama-sama cari tahu. Ya, Indonesia sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris itu sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Petani di Indonesia menanam berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan seperti padi, jagung, dan tanaman yang lainnya. Kegiatan menanam padi dan tanaman pertanian lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kondisi cuaca menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam petani. Nah, seperti di gambar ini. Contohnya adalah kegiatan menanam padi. Petani memilih waktu tanam padi ketika cuaca sering hujan. Kenapa ya? Karena air hujan ini baik untuk pertumbuhan tanaman padi yang memerlukan banyak air. Apabila petani menanam padi ketika musim kemarau, apa yang terjadi ya? Padi akan sulit tumbuh dengan baik. Jadi, tanaman padi akan kering sehingga petani akan gagal panen. Padi memerlukan waktu beberapa bulan untuk dapat dipanen. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, diperlukan cuaca yang sesuai. Apabila terjadi kemarau panjang dan hujan jarang turun, padi menjadi layu karena kekurangan air. Akibatnya petani mengalami gagal panen, seperti gambar yang tadi. Lalu, apabila turun hujan secara terus-menerus, sawah dapat mengalami banjir. Ini tidak baik juga teman-teman, karena akibatnya padi dapat menjadi busuk. Petani juga dapat mengalami gagal panen. Setelah dipanen, apa yang dilakukan oleh para petani untuk mengubahnya menjadi beras? Ya, setelah dipanen, padi digiling menjadi gabah. Gabah ini kemudian perlu dijemur hingga kering untuk menjadi beras. Nah, teman-teman, dalam kondisi ini, untuk melakukannya, para petani memerlukan cuaca yang cerah dan sinar matahari yang cukup. Dengan demikian dapat diperoleh beras yang berkualitas baik. Lalu, apa
ya yang ditanam petani saat musim kemarau? Ada yang tahu teman-teman? Oke, ini dia tanaman yang dapat ditanam saat musim kemarau. Bisa menanam tanaman cabai ataupun bawang. Tanaman bawang memerlukan sinar matahari yang banyak. Jadi, dibandingkan padi, agar dapat tumbuh dengan baik, bawang lebih memerlukan sinar matahari. Kebalikan dari padi, apabila hujan lebih sering turun, petani bawang terancam gagal panen, teman-teman. Hujan yang terus-menerus dapat menyebabkan bawang menjadi busuk. Kasihan ya para petani. Lalu di sini dapat dikatakan pengaruh perubahan cuaca di bidang pertanian secara ekonomi, yaitu petani dapat mengalami gagal panen jika cuacanya tidak sesuai dengan tanaman yang mereka tanam. Kemudian, tanaman pertanian yang dijual menjadi sedikit. Ini mengakibatkan petani harus menjual dengan harga yang tetap sama, tapi mereka merugi karena tanaman pertanian yang mereka jual hanya sedikit. Lalu apa yang terjadi di pasar? Ya, ada kenaikan harga di pasar karena sedikitnya ketersediaan. Naiknya harga tanaman tidak dapat dirasakan oleh para petani. Oke, selanjutnya kita move atau pindah ke bidang selanjutnya, yaitu pariwisata. Siapa yang mau jalan-jalan? Sudah rindu ya untuk jalan-jalan? Setelah pandemi ini usai, teman-teman, wah pasti tidak sabar untuk jalan-jalan. Tapi ketika berjalan-jalan, kalian tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Indonesia ini memiliki alam yang sangat indah. Keindahan alam ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Ada wisata darat, misalnya saja melihat matahari terbit di daerah pegunungan dan wisata kebun teh di dataran tinggi. Ada pula wisata air seperti berenang di pantai, menyelam di laut, arung jeram di sungai, dan naik kapal wisata di danau. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang besar terhadap pariwisata negara kita. Misalnya saja kalau kita berwisata ke pantai, atau pantai yang paling terkenal di Indonesia adalah Bali. Bali ini ramai dikunjungi pada musim kemarau. Ya, wisatawan mengunjungi pantai untuk menikmati cuaca cerah. Wisata pantai akan terganggu apabila hujan yang terus-menerus. Apa ya akibatnya? Yang pertama, wisatawan menjadi sulit menikmati suasana pantai ketika hujan turun. Akibatnya, wisatawan yang berlibur ke pantai menjadi berkurang. Selain itu, pendapatan pekerja di bidang wisata juga ikut berkurang. Ya, pekerja yang di bidang wisata itu bisa saja seperti penyewaan penginapan dan kapal, lalu penjual makanan dan minuman yang ada di sekitar tempat wisata, serta pemandu wisata. Pendapatan mereka ikut berkurang karena wisatawan yang berkunjung pun berkurang. Beda halnya ketika kita berkunjung ke gunung. Ketika kita mengunjungi pegunungan, pasti tujuan kita adalah untuk menikmati udara sejuk, bukan teman-teman? Ya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah menjadi semakin dingin. Bahkan selama beberapa hari muncul embun kristal yang menyerupai es di dataran tinggi ini.
banyak masyarakat yang datang karena penasaran ingin menyaksikan secara langsung semua hal tersebut. Jadi, ini adalah pengaruh dari perubahan cuaca. Bidang selanjutnya yaitu industri. Pada industri tertentu seperti industri genting atau batu bata misalnya, lalu industri genting, kemudian industri kerupuk, ini memerlukan cuaca juga dan dipengaruhi oleh cuaca. Karena ketika musim kemarau, cuaca panas dapat mempercepat pengeringan. Sebaiknya kalau musim hujan, kurangnya sinar matahari dapat memperlambat proses pengeringan. Ya, karena batu bata, genting, dan kerupuk mereka merupakan industri yang memerlukan cuaca yang banyak sinar mataharinya. Oke teman-teman, kita lanjut yuk ke bidang ekonomi perikanan. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Kekayaan hasil laut Indonesia sangat melimpah. Bermacam-macam hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, ada loh di laut Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan. Karena itulah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ya, negara maritim itu karena banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijual di dalam maupun di luar negeri loh. Ikan-ikan itu dijual dalam bentuk ikan mentah, ikan kalengan, atau ikan asin. Ya, salah satunya adalah ikan asin. Yang enak itu loh. Ikan asin adalah ikan laut yang diberi garam laut, lalu dikeringkan. Kemudian ikan asin ini baru dapat dijual. Nah, ketika mengeringkan ini diperlukan sinar matahari yang banyak. Ketika musim kemarau, ikan asin dapat kering lebih cepat daripada ketika musim hujan. Itulah mengapa ikan asin dapat dihasilkan lebih banyak ketika musim kemarau. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan video Nisaila tentang bab 2 bagian 1 ini. Teman-teman, silakan membaca buku IPS ya. Sekian dari Nisaila. Nisaila akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.